Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy. Mari kita bahas subtema berikutnya, yaitu subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, pada pelajaran hari ini juga kita akan mengulang kembali mengenai kalimat ajakan. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa, buku yang digunakan Mamoy adalah yang ini. Dan jika kebetulan sama bukunya, silahkan buka halaman 49 sampai halaman 53. Kita masuk ke halaman 49 ya, kita baca dari awal. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Lanjut ke halaman 50. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, kita kembali lagi nih ke pengertian kerukunan atau rukun, yaitu dapat hidup bersama orang lain dengan damai dan tidak bertengkar. Jadi, kita lihat nih di sini mana ya yang tidak bertengkar. Di sini ada dua gambar nih yang bertengkar nih. Nih ada yang berebut ayunan dan ada yang bertengkar yang sedang main sepak bola. Berarti itu tidak hidup rukun ya, karena dia bertengkar. Sedangkan yang 3 gambar lagi yang sedang bermain kelereng, kemudian bermain ayunan, dan bermain engklek, itu semuanya mukanya terlihat bahagia ya. Nah, kerukunan itu menciptakan perdamaian. Kalau sudah damai, pasti pada bahagia. Nah, berarti yang 3 gambar ini ya, yang mencontohkan hidup rukun. Yuk kita beri tanda centang di 3 gambar ini. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 51 ya. Nah, di halaman 51 ini kita kembali mengulang materi kelas 1, yaitu mengenai kalimat ajakan. Di bagian paling atas sudah ada ini contoh percakapan. Di dalam percakapan itu ada kalimat-kalimat yang mengandung ajakan. Yuk kita baca dulu terlebih dahulu. Nanti ketika ada kalimat ajakan, langsung Mamoy beri garis ya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Dok, ayo kita main kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Kata Udin, "Boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Lalu Edo pun menimpali, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Kata Udin, "Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku." Nah, dari percakapan di atas ada 3 kalimat ya yang merupakan kalimat ajakan. Ada yang bisa cari tahu apa persamaannya? Iya, betul. Persamaannya adalah ada kata ayo. Nah, biasanya kalimat ajakan memang suka menggunakan kata ayo. Selain kata ayo, ada 3 kata lainnya yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah yuk. Yang kedua adalah mari. Dan yang ketiga adalah silahkan. Selain kata ayo, yuk, mari, dan silahkan, tentunya masih banyak lagi kata-kata yang berupa ajakan. Tapi sementara kita fokus pada yang 4 itu saja dulu ya. Nah, sekarang ini ada ayo mencoba. Katanya, tuliskan kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Yuk, kita bikin kalimatnya menggunakan 4 kata yang tadi. Boleh kata ayo, yuk, mari, atau silahkan. Nah, sekarang Mamoy gunakan kata mari aja ya. Misalnya seperti ini. "Mari main ke rumahku, aku punya mainan baru." Nah, seperti itu adik-adik contohnya. Nanti adik-adik buat sendiri ya di rumah ya, menggunakan 4 kata yang tadi. Sekarang kita lanjut ke halaman 52. Ada ayo mengamati.
Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Ada 3 gambar ya. Nah, ini tuh menceritakan proses. Jadi dari mulai mengajak, lalu ketika bermain, dan akhirnya membereskan tempat yang berantakan setelah dipakai bermain. Nah, untuk gambar nomor 1, silahkan cari yang ada kata-kata ajakan. Tadi sudah diberitahu ya, kata ajakan ada 4. Ayo, yuk, mari, dan silahkan. Yuk, dicari yang mana ya yang ada kata tersebut. Iya, betul, kata yang paling bawah ya. Yuk kita baca. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, berarti yang kotak ini nomornya nomor 1 ya. Setelah diajak tentunya mereka bermain di lapangan, bermain kelereng. Yang mana gambarnya ya? Ya, betul, yang nomor 2 itu yang di tengah, gambar sedang bermain kelereng. Kemudian yang ketiga tentunya sudah sisa 1 ya, tentunya yang paling atas ya. Setelah bermain, dibersihkan kembali agar tidak berantakan dan lingkungannya selalu terjaga kebersihannya. Nah, tapi ini kalau dilihat dari kalimatnya ada ciri-cirinya. Kalau gambar ini adalah gambar yang paling terakhir. Ciri-cirinya adalah karena mengandung kata setelah. Nah, kalau ada kata setelah berarti di awal ada kejadian dulu nih, ada sesuatu dulu yang dilakukan. Oleh karena itu, gambar ini tidak mungkin ditaruh di posisi nomor 1. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke halaman 53. Dan di halaman 53 ini perintahnya adalah tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Nah, jadi di sini adik-adik belajar membuat cerita. Tadi kan bentuknya dalam bentuk percakapan. Sekarang kita buat cerita. Gambar ini yang nomor 1 dari percakapan yang ada tertera di sini, kita bisa bikin kalimat seperti ini misalnya. Udin dan Edo mengajak Made bermain kelereng. Made pun setuju, tapi meminta izin untuk mengambil kelerengnya terlebih dahulu. Kemudian untuk gambar yang kedua, bisa kita tulis kalimatnya seperti ini. Mereka bertiga pun bermain dengan rukun di lapangan dekat rumah mereka. Dan gambar yang nomor 3 yang paling terakhir bisa dituliskan kalimatnya seperti ini. Setelah mereka puas bermain, mereka tak lupa merapikan kembali tempat bekas bermain mereka agar kebersihan dan keindahannya selalu terjaga. Nah, tentunya kalimat yang tadi itu hanya sebuah contoh saja ya. Adik-adik bisa buat dengan bahasa adik-adik sendiri. Tentunya kan masih banyak cara membuat kalimat yang lainnya sesuai dengan gambar yang ada tadi. Oke adik-adik, sampai sini pelajaran kali ini ya. Nanti kita sambung lagi untuk pelajaran yang selanjutnya. Sampai jumpa.